Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mik, masih di seputar anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Berhubung lagi nyetir ini, saya jadi keingat pernah kumat ketika perjalanan luar kota dan jauh sekali dari rumah. Perjalanannya sekitar 150 km dari rumah saya. Waktu itu diajak orang tua mengunjungi adik saya dan saudara yang sakit di kota tersebut. Ini perjalanan 150 km. Waktu itu kondisi saya di penyembuhan ke bulan 6 atau bulan 7 ya. Sebelumnya saya ke Jakarta nggak ada masalah. Saya anggap sudah baik-baik saja, nggak ada masalah. Ke Solonya di bulan 4 juga hanya sedikit masalah tidurnya agak cemas gitu aja waktu itu. Di Jakarta juga pagi hanya sarapan itu aja sedikit cemas, hanya begitu saja. Saya pikir di bulan setelahnya itu nggak ada masalah sama sekali. Ternyata kumat, kondisi nyetir tiba-tiba cemas. Kenapa? Karena ya ini tadi. Jadi saya cerita kumatnya dulu. Kumatnya itu asam lambung itu sangat tinggi, tekanan gasnya itu sampai ke dada, sampai merasa waduh saya ini bawa orang tua, bawa istri, bawa anak, masa saya kondisi nyetir ini tiba-tiba meninggal, sampai begitu waktu itu. Terus saking panik banget, itu terasa sangat mengganjal di tenggorokan, di dada, mulut kering sekali, sangat kering. Saya minum itu selama perjalanan 150 km itu saya jadi minum 2 botol air mineral 600 ml, itu habis 2, saking keringnya mulut. Ya itu jelas lah asam lambung kan ciri-cirinya, reflux, tenggorokan tercekik, terus dada panas, asam lambung naik sekali. Kenapa? Karena saya merasa tidak mampu untuk menjalankan tugas nyetir perjalanan pulang waktu itu. Disebabkan apa? Saya pergi kondisi tidak begitu sehat. Saya pergi kondisi lambung saya masih kurang bagus, atau lagi waktu itu sedikit kumat. Sebenarnya cemasnya nggak ada, cuman lambung itu terasa tidak nyaman waktu itu, sangat tidak nyaman. Terus saya obatin, orang tua memaksa untuk pergi dan saya mengiyakan. Ternyata tidak kuat di pulangnya dan cemasnya minta ampun. Cara mengatasinya seperti apa saya? Saya minum air putih terus. Untung saya waktu itu bawa omeprazol untuk penekan biar tidak tambah keluar lagi produksi asam lambungnya biar tidak keluar. Saya minum omeprazol bersamaan dengan Promaknya untuk menetralkan asam yang ada di lambung, omeprazolnya untuk menghentikan produksi asam lambung. 2 itu saya lakukan. Ternyata pikiran cemas waktu itu, kayaknya hampir panik attack. Enggak juga sih sebenarnya, cuman hiperbola aja, agak udah merasa sembuh tapi begitu kumat kan rasanya seperti wah lagi gitu kan. Jadi akhirnya saya bangunkan orang tua saya. Saya waktu itu mohon maaf, saya bilang saya lagi kumat, minta tolong saya diajak ngobrol. Ternyata akhirnya beliau mengajak ngobrol, membahas tentang otomotif dan sesuatu yang, karena saya anaknya, dia tahu banget tentang apa yang disukai oleh anaknya. Diajak membahas tentang sesuatu yang saya sukai. Sampai tidak terasa nyampe di rumah. Begitu di rumah sembuh, karena yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan ya perjalanan pulang dari rumah saudara ke rumah kami itu tadi dengan kondisi fisik tidak sehat, badan kurang sehat, kitanya tidak mau melakukan, agak ogah-ogahan melakukan, tapi kita terpaksa melakukan. Akhirnya ya itu tadi terjadilah kumat itu, kumat di jalan. Setelah kumat di jalan dan bisa menyelesaikan, akhirnya ya begitu nyampe rumah ya baik-baik saja, tinggal tidur, pagi bangun. Seingat saya waktu itu langsung aktivitas, melakukan sesuatu ya biasa saja, langsung biasa saja. Lah itu bedanya ketika orang yang sudah kumat ketika awal-awal dengan kumat ketika sesekali datang di pertengahan itu, beda di situnya. Lebih mudah untuk membaik daripada kumat ketika awal-awal dulu. Ketika kumat-kumatan itu, ketika kita bisa mengatasinya dengan baik dan benar, itu kita hanya skala itu aja kita kumat. Setelah itu juga nggak ada masalah. Jadi begitu ceritanya. Waduh. Jadi terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.